Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Para pendengar, para pirsawan, para follower yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan 2 kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana musannif kitab ini, yaitu Syekh Shaleh Darat, melakukan sikap tawadhu dalam hal ilmu. Maka sebelum membaca selanjutnya, marilah kita hadiah Fatihah kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, dan khususnya juga kepada musannif kitab ini Syekh Shaleh Darat dan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Ana walahum walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua atau edisi kedua tadi saya sampaikan bahwa Syekh Shaleh Darat tawadhu dalam dunia ilmu sampai beliau mengatakan bahwa beliau tidak merasa bisa, tetapi bahkan beliau mengakui dengan yakin bahwa beliau merasa bodoh. Sebagaimana ucapan Syekh Shaleh Darat, maka ingsun nuwun ngapura. Jadi beliau minta maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Lan padha benerno supaya aja dadi sasar ing atase wong bodho-bodho, aja sira poyoki lan aja sira istihza. Jadi Syekh Shaleh Darat minta kalau ada kesalahan penulisan syarah ini untuk bisa dibetulkan dan jangan sampai orang yang belum tahu itu menjadi tersesat, dan jangan sampai dipoyoki, jangan sampai dihina, dan sampai istihza, diolok-olok. Karena krana ingsun wis weruh kelawan yakin setuhune ingsun iku bodho, ora ngerti ilmu al-Arabiyah, lang ingsun muflis minal ilmi wal amal. Beliau dengan kerendahan hatinya menyatakan, aku merasa bodoh, aku merasa tidak tahu, sak temene ingsun iku bodoh, orang ngerti ilmu Arabiyah. Beliau menyatakan bahwa beliau itu masih belum mengerti tentang ilmu bahasa Arab, dan muflis minal ilmi wal amal, rugi atau bangkrut dalam hal ilmu dan amal. Ini betul-betul merupakan pernyataan orang yang besar. Orang yang besar, yang lapang dada dalam dunia ilmu, karena meskipun beliau itu ulama besar yang melahirkan ulama-ulama berkaliber nasional dan internasional, tetapi beliau merasa bodoh fil ilminal ilmi wal amal. Ini tidak lain insya Allah karena ada ayat
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu apa-apa. Tidak ada satupun ilmu yang kami miliki. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Memang ayat itu asbabun nuzulnya untuk malaikat. Hitubnya malaikat. Tetapi itu berlaku bagi kita umatnya. Dan memang karena pada dasarnya manusia tidak bisa apa-apa. Ilmu yang diperoleh itu juga sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alat yang dipakai untuk ilmu itu juga atas pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk berbuat yang baik-baik, itu pun juga atas hidayah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar apabila apa yang kita dapatkan, ilmu sebesar apapun, itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan beliau, oleh pernyataan Syekh Sholeh Darat, ana dene kumandel ingsun dadi wani gawe iki tarjamah sartane ingsun bodho saking ilmu al-arabiyah minal alat lan leleyane iku krana saking brontoning sun lan saking demening sun marang atqiya Allah taala lan auliya illahi taala. Jadi meskipun beliau Syekh Sholeh Darat merasa tidak mampu, merasa dengan rendah hatinya menyadari dirinya tidak mampu, tapi kemudian beliau berani menerjemahkan ini kitab, itu karena sangat besarnya semangat yang tinggi dari Syekh Sholeh Darat, dan semangatnya itu karena didasari semangat cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan semangat cinta kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan, kata beliau, lan pangarep-arep ingsun marang Allah Subhanahu wa taala, muga-muga ingsun bisa kumpul fi zumratis sholihin senajan ingsun tolihin, lan muga-muga bisa kumpul golongane wong muttaqin senajan ingsun fasikin. Ini sampai demikian tawaduknya beliau di dalam hal ilmu ini, bahwa beliau itu semangat menerjemahkan karena dasar hub mahabbah, dasar cinta kepada para orang-orang yang bertakwa, dan atas dasar cinta pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan dengan harapan beliau supaya bisa berkumpul di golongan orang-orang yang soleh, meskipun beliau mungkin digolongkan tolehin. Jadi kumpul fi zumratis sholihin senajan tolehin. Jadi inginnya bisa berkumpul dengan orang soleh meskipun mungkin digolongkan jahat. Lan muga-muga bisa kumpul golongan wong muttaqin senajan ingsun fasikin. Mudah-mudahan itu harapan beliau. Jadi sederhana sekali beliau berharap di dalam menerjemahkan kitab ini, meskipun beliau mungkin dianggap tidak bisa, mungkin beliau dianggap bodoh, tetapi beliau hanya karena cintanya kepada ketakwaan pada Allah, pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada aulia Allah, dan harapannya adalah bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh, meskipun mungkin ada penilaian sebagai orang jahat, dan dengan harapan juga bisa kumpul orang-orang yang bertakwa, meskipun mungkin juga termasuk orang yang fasik. Ini rasa rendah hati yang seperti inilah, ketawaduan seperti inilah yang seharusnya berlaku bagi kita orang yang mencari ilmu. Sehingga jangan sampai kita mendapat ilmu kecil, sombongnya bukan main. Sekarang ini banyak
ilmunya baru sedikit, sombongnya pun sepertinya sudah bisa semuanya dan seakan-akan itu adalah dirinya, padahal sungguhnya itu anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, moko ora ana modal ingsun naming rojak fillah Subhanahu wa taala lan mahabbah alillah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berani menerjemahkan dengan mensarai kitab Hidayatul Atqiya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, di samping harapan-harapan bisa kumpul orang yang mutakin dengan kumpul orang yang solehin, tapi beliau juga modal keberanian itu karena rojak fillah, mengharapkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berharap mahabbah ahlillah dan berharap pada, jadi modalnya modal harapan kepada keridhaan Allah dan modalnya lagi adalah mahabbah ahlillah, mahabbah cinta kepada ahli atau orang-orang yang biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moko dadi demen ingsun babarake wasiate para aulia Allah Subhanahu wa taala lan nyritakaken tingkai kelakuane para aulia Allah taala krana ingsun nyadong ana ing sore talang fadl. Jadi beliau setelah harapan-harapan kepada keridhaan Allah dan mahabbah kepada ahli ibadah, maka beliau sangat gembira, sangat senang untuk menyebarkan, untuk membahas, untuk mensyiarkan wasiat, wejangan para aulia, para kekasih-kasih Allah, dan menceritakan perilaku-perilaku para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan juga beliau nyadong ana ing ngisore talang fadl, dengan meminta di bawah talang fadl, talang kemuliaan, talang rahmat kemuliaan. Muga-muga oleh udan fadl kelawan sebab lubere lan berkahe para aulia Allah taala lan ora-orane oleh udan fadl ya muga-muga embun-embune fadl wae sing segap berkate para aulia Allah lan ahbabullah krana gandulan ingsun kelawan dawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu dengan menerjemahkan itu cinta kepada aulia Allah, pada orang yang bertakwa kepada Allah, ingin menceritakan perilaku aulia Allah, karena beliau itu beliau minta di bawah talang fadl, talang rahmat, talang hujan rahmat, karena luber, karena melebihi, karena banyaknya hujan rahmat itu dan berkahnya Allah kepada para wali-wali Allah, setidak-tidaknya kalau toh tidak mendapatkan hujan rahmat, setidaknya mudah-mudahan beliau berharap meskipun tidak dapat hujannya, kalau hujan kan banyak ya. Tapi ini kalau tidak dapat hujannya, dapat embun-embuni. Jadi tetesan-tetesan rahmat saja itu beliau juga menerima sanging sebab berkata para aulia. Karena keberkahan para aulia dan ahbab Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu karena beliau juga mendasarkan pada hadis Nabi, innaka ma'aman ahbabta man ahabba qauman khusyru ma'ahum. Jadi
Tegese setuhune sira ya mukmin iku sartane wong kang sira demeni. Sesungguhnya engkau akan berserta orang yang kau cintai. Lan sapa-sapa wonge demen ing suwiji kaum, maka ya kumpul ing dalem mahsyar sartane iku kaum. Man ahabba qauman khusyira ma'ahum. Jadi barang siapa yang cinta pada satu kaum, maka akan dikumpulkan besok di mahsyar beserta kaum yang disintainya itu. Moko pirang boro demen ingsun tutuk maring Allah lan Rasulnya. Moko pirang boro demen ingsun tutuk maring Allah wa Rasuluh. Ora-orane ya naming demen ingsun ing wong kang den demeni dening Allah wa Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai secara sampai, secara tutuk, secara dapat memperoleh hasil, secara benar-benar sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Setidak-tidaknya beliau, Syekh Saleh Darat, setidak-tidaknya cintanya kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi kalau tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau toh dianggap oleh Allah tidak sampai kepada Allah cintanya, maka cinta pada yang dicintai Allah. Itu beliau sudah demikian itu keikhlasan, demikian itu kerendahan hati, demikian itu tawadhu'nya, maka orang ingkang dadi sebabe gawe ingsun ing iki terjemah iku naming arah demen ingsun maring aulia Allah. Jadi kalau tidak janik maunya demen kepada Allah dan Rasulnya, tapi paling tidak sekurang-kurangnya itu cinta kepada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jadi tujuan Syekh Saleh Darat membuat terjemah iki kecuali karena demen, karena cintanya kepada kekasih Allah atau alia Allah. Muga-muga dadi sebab bisane demen ingsun ing Allah. Jadi kalau mencintai kekasih Allah, mudah-mudahan harapan beliau menjadi sebab bisa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lan kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuwun pitulung ingsun muga-muga bisa sampurna lan muga-muga dadi manfaat ing atase para mukmin lan pangarep-arep ingsun marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga iki kitab dadi sebab lantaran maring ingsun oleh karidane Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menulis kitab syarah ini mudah-mudahan menjadi sebab cintanya Allah kepada beliau, dan beliau juga mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyusunan kitab ini bisa sempurna, bisa tuntas, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi para mukminin dengan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kitab ini menjadi lantaran, menjadi sababiyah Syekh Saleh Darat atau kita juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkono ikulah ingkang ingsun matlub wabillahi taufik. Nah, seperti itulah yang dicari oleh
Syekh Soleh Darat, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mulai isi nandom matanya. Jadi itu tadi yang sudah kita bahas adalah pengantar atau muqaddimah beliau menuju penulisan syarah ini dengan harapan mohon taufik kepada Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wus ngawiti Syekh Nadim ing kitabe kelawan maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ucapan awal atau penulis nandom kitab Hidayatul Adhkiyah itu menulis dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini krana miturut dawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem saben-saben perkara kapurih maca bismillah lan alhamdulillah. Lan hal iki kitab bakal bicara ilmu tasawuf. Maka patut lamun den kawiti kelawan maca bismillah. Jadi Syekh Nadim, Syekh Zainuddin Al-Malibari yang menulis nandom Hidayatul Adhkiyah ila Thoriqil Auliya ini mengawali dengan bismillah karena berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada setiap perkara diperintahkan untuk membaca bismillah dan alhamdulillah. Memang banyak hadis kullu mri'in dibalim la yabda bismillah fa wa'ta. Jadi barang apa saja perbuatan yang baik tidak dibacakan dengan bismillah maka terputus pahalanya. Dan juga setiap perkara perlu membaca alhamdulillah karena ada hadis Nabi qulil hamdulillah fi usyrik wa yusyrik. Jadi bacalah alhamdulillah dalam keadaan apa saja, baik dikala susah atau dikala senang. Lan hal iki kitab, apalagi kitab ini bicara ilmu tasawuf. Maka sangat patut kalau dimulai dengan membaca bismillah. Karena ilmu ini ilmu tasawuf, ilmu yang menceritakan tentang urusan hati, tentang perilaku batin, maka patut sekali dan bahkan bisa dikatakan keharusan yang mutlak untuk memulai dengan baca bismillah. Artine ilmu tasawuf iku ilmu ingkang ngawruhi tingkah polahe ati rohani lan sifat ati rohani saking sifat mahmudah lan matmumah. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang membicarakan perilaku rohani dan sifat rohani berupa sifat-sifat mahmudah lan matmumah. Jadi tasawuf itu untuk mengetahui perilaku hati yang sifatnya rohani, bukan hati yang sifatnya jasmani. Jadi hati yang sifatnya jasmani itu ada sebelah kanan dada, kalau sifat rohani ada di sebelah kiri dada, di dalam jantung. Ini dengan harapan apa? Untuk mengetahui, dengan ilmu tasawuf itu untuk mengetahui sifat hati rohani yang mahmudah dan madmumah. Jadi sifat mahmudah yang terpuji dan sifat madmumah yang tercela. Ana dene gunane ngaji ilmu tasawuf iku krana arah ngotongaken kolbu saking aiyar lan dianggon-anggoni kelawan sifat mahmudah krana arah musyahadah al-malikil ghaffar. Jadi
kegunaan atau manfaat belajar ilmu tasawuf itu untuk mengarahkan hati, mengosongkan hati dari gangguan-gangguan, dari gangguan-gangguan yang mengganggu hati tentunya, lan dienggon-enggoni kelawan sifat mudah dan dipakai, dihiasi dengan sifat-sifat yang baik untuk menuju musyahadah al-malikil ghaffar, untuk bermusyahadah, menyaksikan atau bertemu pada zat al-malikil ghaffar yang memiliki ampunan. Ana dene hukume ngaji ilmu tasawuf iku fardhu ain ing ngatasé wong mukmin. Kadidine wajib ngaji ilmu dohir karena arah musyahadah al-malikil ghaffar. Jadi menurut beliau, hukum belajar ilmu tasawuf itu fardu ain. Jadi jangan sampai kemudian kita terkecoh bahasa ilmu tasawuf atau kita merasa takut dengan kitab ini, ila thoriqil auliya. Kitab aslinya ini kan menuju perilaku atau jalan kewalian. Jadi inginnya supaya bisa jadi wali maka belajar ini seakan-akan begitu. Tetapi sungguhnya namanya wali ya paling tidak, kalau kita tidak wali Allah dalam konteks aulia yang ini ya paling tidak jadi wali anaknya, jadi wali muridnya, jadi wali mahasiswa, kira-kira seperti itu. Santai saja. Jadi kalau kita bicara tasawuf, yang penting kita mempelajari kita mempelajari perilaku-perilaku yang baik dari perilaku-perilaku para kasih Allah itu, dengan harapan ya kita bisa merubah diri menjadi lebih baik. Maka wajar apabila hukum mengaji tasawuf itu fardu ain menurut beliau. Ngatasi wong mukmin. Jadi fardu ain, setiap orang harus mengkaji ilmu tasawuf. Kadidini wajib ngaji ilmu dohir. Seperti halnya, jadi mengaji ilmu tasawuf itu ngaji ilmu batin, itu sama saja dengan hukum wajib mengaji, belajar ilmu dohir. Karena arahnya juga bertemu musyahadah kepada zat yang memiliki ampunan, ila malikil musyahadah al-malikil ghaffar. Para pendengar, para pirsawan, para follower yang dirahmati Allah. Kemudian dilanjutkan, ana dene hukume ngaji tasawuf iku fardhu ain ing atase mukmin kadidine ilmu dohir, maka ya wajib ngaji ilmu batin. Nek ilmu dohir iku wajib, maka ilmu batin juga wajib. Karena manusia itu memiliki lahir dan batin. Kalau lahir kita saja tidak lama waktunya, rusak pasti. Kalau mau ilmu batin atau batiniyah itu terbawa mati, sampai mati pun hal-hal yang sifatnya batiniyah atau esensi amalia kita atau bekas-bekas amalia kita itu kita bawa bersama roh kita yang meninggalkan dohir kita. Maka inilah mengkaji ilmu batin itu juga sama wajibnya dengan ilmu dohir. Kalau kita mengaji ilmu ekonomi supaya mendapatkan harta yang banyak merasa wajib, maka apalagi ngaji ilmu batin. Kalau kita mungkin supaya bisa hitung-hitungan banyak atau ilmu matematika supaya kita bisa hitung-hitungan, maka ngaji ilmu batin pun demikian seharusnya bersamaan untuk bisa selaras, untuk bisa seimbang antara batin kita dan dohir kita. Dohir kita butuh ilmu, batin kita juga butuh ilmu. Justru yang akan dibawa adalah ilmu-ilmu dohir yang memiliki makna batin. Atau
ucapan-ucapan lahiriah yang berisi mengandung nilai-nilai batiniah. Moko ora wenang maca bismillah ing dalem nglakoni barang haram utawa barang makruh. Kaya maca bismillah nalikane minum sajeng utawa nalikane zina. Mengkono iku haram. Jadi ya aneh. Maca bismillah nglakoni haram ya aneh. Barang makruh ya haram. Maca bismillah minum sajeng, minum racun, minum irengan, minum minuman keras sajeng. Itu dengan disengaja baca bismillah itu masalah, itu bisa istihza, memperolok-olok bismillah. Nalikane zina maca bismillah iki ya aneh. Zina itu perbuatan setan go bismillah. Nah, kalau baca bismillah kudune ra sida zina itu bagus. Meminum sajeng baca bismillah kudune ra sida minum sajeng. Ra sida minum minuman keras. Jadi maca bismillah nalikane minum sajeng utawa nalikane zina mengkono iku haram. Lan kaya mengkono maca bismillah nalikane nginum dukhon tembakau al-ma'lum. Jadi termasuk merokok itu yang makruh. Maca bismillah itu juga tidak boleh. Jadi ini Mbah Soler Darat mengingatkan kita, umumnya para santri-santri itu yang suka merokok itu jangan merokok itu dengan baca bismillah. Jadi oleh Yai Soler Darat itu dihukumi haram untuk minum, untuk merokok dengan baca bismillah. Apalagi balik lamun nejo istihza bismillah subhanahu wa ta'ala moko dadi kufur malah. Kalau kemudian memperolok-olok istihza dengan baca bismillah pada perbuatan-perbuatan haram, maka itu dengan sengaja memperolok-olok tujuannya, maka itu menjadi kufur orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu memang kita perlu hati-hati dalam segala ucapan, dalam segala tindakan, karena ucapan itu bisa menjadikan seseorang yang sebelumnya kafir menjadi muslim, dan bisa jadi sebaliknya orang yang semula muslim karena ucapannya juga bisa menjadi kafir. Oleh karena itu ucapan itu betul-betul wajib kita jaga. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam. Maka yumin billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia bicara yang baik. Seharusnya hendaklah dia berbicara yang baik. Tapi kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam, itu lebih selamat. Lan sunnah maca bismillah ing dalem saben-saben barang kang wenang utawa sunnah utawa wajib. Jadi hukumnya baca bismillah itu sunnah, mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Setiap perbuatan yang memiliki nilai boleh, misalnya makan, atau memiliki hukum sunnah, atau memiliki hukum wajib, itu maca bismillah itu menjadi sunnah. Moko sunnah maca bismillah. Jadi ini bismillah kita singgung sedikit dulu, kita lanjutkan pada pertemuan keempat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kita, petunjuk pada kita, sehingga kita di dalam perbuatan kita selalu terjaga dari perilaku yang tidak baik dan selalu menjaga, selalu maksimal untuk berbuat baik, ya perkataannya, ya perilaku hatinya, sampai kemudian perilaku fisiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.